selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Pak Tian. Kita memasuki pembahasan terakhir. Sebelum kita memasuki pembahasan terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi kalian yang merayakan. Semoga di tahun baru ini kalian diberikan rezeki yang melimpah, berkah yang melimpah, dan kesehatan yang luar biasa. Amin. Pembahasan pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diterbitkan tahun 2012, di mana dalam buku tersebut mengutip pendapat Suhandi Sigit yang menyatakan bahwa ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sudah zaman dulu kita mengenal namanya keberagaman, saling menghargai, tetap bersatu biarpun kita memiliki perbedaan. Dengan semangat persatuan inilah kita bisa mencapai sebuah kejayaan yang luar biasa. Itu sudah terbukti pada masa kerajaan Majapahit dan terutama pada masa Raja Hayam Wuruk. Dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika pada masa dulu itu tidak berbeda jauh pada masa sekarang, yang pada dasarnya bahwa kita memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa sekali bila kita bisa bersatu. Tetapi ketika kita bisa tercerai-berai, kita mengakibatkan kita tidak memiliki kekuatan yang luar biasa sekali. Maka dari itu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan dari kekuatan kita yang dapat menghancur leburkan penjajahan baik yang dari luar ataupun dalam negeri. Sedangkan di masa sekarang kita sudah mulai tercerai-berai karena kepentingan politik masing-masing. Perbedaan pilihan politik menjadikan kita memiliki golongan yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadikan kita satu tanpa mementingkan golongan, suku, ras, agama, maupun kepentingan politik masing-masing. Dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus memiliki perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Perilaku toleran ini dalam kehidupan beragama termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjabaran dari pasal tersebut yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. Kita sebagai warga negara yang memiliki agama, alangkah baiknya kita melakukan ritual agama atau berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing tanpa didasari dengan bumbu-bumbu yang berbeda jauh dari ajaran agama kita. Lebih baik kita menjalankan agama sesuai dengan perintahnya maupun larangannya, tetapi kita juga menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan isi kitab suci dari agama yang kita anut. Yang kedua adalah menghormati agama yang diyakini orang lain. Kita sebagai umat beragama tidak boleh merasa bahwa agama kita yang paling benar, tetapi setiap agama itu memiliki sebuah ciri khas masing-masing. Dan yang perlu kalian ketahui, dari semua agama yang ada di dunia ini, sebenarnya semua saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain, yang pada dasarnya kita menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita agar dianut oleh teman kita, saudara kita, atau orang lain. Pada dasarnya kebebasan dalam memilih agama itu sudah termuat dalam undang-undang. Ketika kita memaksakan keyakinan kita, maka kita melanggar undang-undang. Yang keempat adalah toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Kita bisa mengetahui ketika ada peribadatan Natal, ada gerakan atau pemuda Islam, Banser atau GP Ansor itu selalu menjaga gereja-gereja atau membantu aparat keamanan untuk menertibkan
situasi dan kondisi pada saat itu agar para pemeluk agama Nasrani dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan bisa fokus dalam peribadatan. Poin selanjutnya adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Baik buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang sebagai perbedaan tersebut. Perilaku tersebut merupakan tanggung jawab moral kita karena kita memiliki sebuah keberagaman yang luar biasa sekali. Kadang kita sulit untuk lepas dari namanya rasisme, tetapi ketika kita bicara tentang keberagaman, kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, alangkah baiknya terlepas dari warna kulit, suku dari mana, ras apa, ketika kita berkumpul bersama sebagai warga negara Indonesia, kita mengedepankan namanya persatuan dan persaudaraan yang kental sekali. Poin terakhir adalah toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Perlu kita ketahui, jati diri bangsa itu terletak terhadap kita sendiri yang menghargai sebuah kebudayaan. Maka, bila mana ada kebudayaan-kebudayaan asing yang datang ke Indonesia, kita menerima, tetapi kita tidak lupa akan kebudayaan kita sendiri. Yang pertama adalah mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan mengetahui, setidaknya kita bangga terhadap apa yang kita punya sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar akan budaya. Yang kedua adalah mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangan. Perlu kita ketahui, dengan kita belajar, dengan kita menguasai, kita dapat melestarikan seni budaya yang kita miliki bisa sampai di masa yang akan datang. Setelah kita mempelajari, kita harus wajib merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Budaya kita yang sangat terkenal di mancanegara itu menjadi salah satu daya tarik bagi orang-orang luar negeri untuk datang ke Indonesia. Sebagai contoh, ada wayang kulit, ada gamelan, ada tarian tradisional yang menjadikan bangsa kita menjadi bangsa besar. Mereka yang tidak memiliki kebudayaan yang banyak, maka mereka akan datang ke Indonesia baik hanya untuk sekedar melihat, dan bahkan ada orang asing yang bisa belajar kebudayaan kita. Sebagai contoh, sekarang banyak sekali dalang-dalang atau pemain wayang kulit itu berasal dari negara luar. Sedangkan bangsa kita sendiri sekarang sudah mulai terkikis zaman orang-orang yang mempelajari seperti itu. Yang keempat adalah menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Kita dipertontonkan dengan ekspansi kebudayaan asing yang datang ke Indonesia. Bahkan ketika kita mengetahui kebudayaan asing, kita dianggap menjadi keren oleh kalangan remaja di masa sekarang. Akan tetapi kita lupa bahwa budaya kita menjadi budaya yang sangat luar biasa sekali di mata dunia. Untuk itu saya berpesan, janganlah ragu untuk dapat mempertahankan kebudayaan kalian sendiri atau kebudayaan bangsa sendiri, karena itu merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jangan sampai terkikis oleh budaya-budaya asing yang datang ke Indonesia. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya tetap berpesan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia, jangan sampai terpecah belah. Maka dari itu, hargailah sebuah perbedaan, jangan jadikan perbedaan itu menjadi sebuah halangan untuk kita bersatu. Jayalah negeriku, jayalah Indonesia, tetap semangat, Indonesia selalu merdeka. Viva Republik Indonesia, merdeka!